Kemarin malam saya udah unggah tentang cuplikan dari rekonstruksi versi Danu dan juga dari pernyataan Kombes Pol Surawan. Nah, saat ini tinggal kita membahasnya. Dari pernyataan Kombes Pol Surawan, kita jadi tahu bahwa konfliknya ini dipicu uang 30 JT. Waduh, kalau 30 JT, kenapa juga waktu ada pemeriksaan setelah di autopsi kedua Ibu Sumihastri sampai ada anggota BIN yang datang? Apakah sesederhana itu kasus ini sehingga ada anggota BIN yang datang? Nah, kalau ambil 30 juta, ya dicolong aja lah, ngapain harus rame-rame berantem. Toh, dari Amel dengan Ibu Tuti sebelum kejadian kan dia di halaman rumah. Waktu ada Pak Ojek yang nyamperin dan menyapa Ibu Tuti kan mereka, maksudnya Pak Ojeknya kan bertemu dengan Pak Yosep juga. Itu merupakan sebuah kesempatan untuk masuk ke kamar Amel, ngambil uang 30 juta. Nggak usah bawa-bawa Danu, nggak usah bawa-bawa Arigi, Abi, Ibu Mimin. Masalah kan sesimpel itu ya teman-teman. Kenapa kok sampai ceritanya dibuat jelimet seperti ini? Kadang-kadang saya ikut mabuk dalam mengawal kasus-kasus ini ya. Karena apa ya? 2 tahun, mampukah Pak Yosep menutupi peristiwa ini? Seorang diri? Saya bilang seorang diri karena yang disangkutkan namanya Danu. Siapa Danu? Kemudian Arigi, Abi, sama Ibu Mimin, siapa mereka ini? Mampukah menutupi kasus ini selama 2 tahun? Andai kata kasus ini dibantu oleh beberapa 1 perwira dan 2 bintara. Tapi kabar-kabar yang saya dengar ada 5 teman-teman. Kalau 1 perwira, 2 bintara kan 3. Ada pemberitaan yang konon kabarnya 5. Nah, 5. Tapi mana yang benar kita nggak tahu ya. Cuman kalau dari keterangan dari kepolisian, 1 perwira, 2 bintara. Nah, tentunya perwira ini dan bintara ini bertanya kepada Pak Yosep, kasusnya apa dulu? Kamu minta tolong ke Ani, ke saya. Terus Yosep bilang, saya mau nyuri uang 30 juta. Akhirnya konflik sama istri, saya gebukin dan dilala kebablasan membunuh. Akhirnya ketahuan Amel, saya bunuh sekalian. Perwira ini pasti berpikir, kamu mau minta uang 30 juta dengan melakukan pemaksaan seperti itu. Pastinya kamu tidak memiliki uang besar. Nah, maukah perwira ini menggadaikan jabatannya untuk membantu Yosep yang ternyata uang 30 juta aja mau nyuri, mau minta Amel? Logikanya nggak matching ya kalau lihat dari berita ini. Apakah si pengarang ceritanya ini kurang profesional? Sampai kasus yang belibet seperti ini 2 tahun dilalah, ujung-ujungnya mau minta 30 JT. Nah, lucunya lagi, uang 30 JT ditinggal, HP-nya yang diambil. Kalau dia butuh uang 30 JT, tentunya uangnya yang harus diambil, bukan HP-nya. Atau dua-duanya yang diambil, ya kan? Lumayan HP-nya bisa dijual lagi. Tapi kenyataannya kenapa HP-nya Amel aja yang diambil? Ada apakah di HP Amel ini? Dari sini saja kita menjadi agak masuk angin ini. Siapa yang masuk angin? Yang mengawalnya atau yang yang apa ya? Yang masuk angin? Kok mau-maunya perwira sama bintara itu membantu Pak Yosep yang bukan siapa-siapa? Bukan seorang jenderal, bukan atasannya, juga hanya untuk masalah uang 30 JT. Tentunya perwira ini berpikirlah, saya bantu kamu, saya gadaikan jabatan saya pertaruhkan jabatan saya. Terus kalau saya bantu kamu, saya dapat duit apa? Sedangkan kamu 30 JT aja masih nodong ke Amel. Logikanya seperti itu loh teman-teman. Kalau dibikin masalah sederhana ya kita menganalisanya sederhana saja ya toh.
nggak usah bulet-bulet, tapi sederhana, versi sederhana yang masuk akal yang mana? Haruskah minta Amel terus melibatkan Danu? Danu, saya ingin memberi pelajaran kepada Ibu Tuti dan Amel karena begini. Kemudian juga mengontak Abi dan Ariki dan Bu Mimin untuk ikut membantu. Demi apa? Demi uang 30 JT. Apakah saya ini yang bodoh menalar kasus ini? Ataukah bagaimana? Kemudian teman-teman, dari barang bukti, setelah ibu yang pertama dulu, ibu Polres yang pertama, saya sampai lupa namanya, memberikan pernyataan bahwa alat bukti yang dipakai untuk memukul korban ini adalah papan penggilasan. Apakah papannya sekarang ini sudah dimakan rayap sehingga tidak disebut lagi sebagai alat bukti untuk menghabisi Ibu Tuti dan Amel? Muncullah golok dan alat stick golf. Nah, goloknya yang ditemukan sarungnya. Padahal logikanya loh ya, sarung golok ini 2 tahun ini pasti gripis dimakan rakyat. Kalau masalah besinya mungkin masih ada, tapi sudah karatan. Tapi nyatanya yang ditemukan hanya sarung golok. Besinya di mana? Terus dari K9 kenapa tidak mengendus saat waktu didatangkan di TKP? Padahal K9 sampai ke tempat pencucian mobil yang jauh. Sedangkan di belakang kebun aja yang dekat, yang konon kabarnya dikubur di situ, goloknya nggak ada dari K9 yang menciumnya. Padahal K9 itu sampai menelusuri kebun, kemudian menemukan sepatu ya toh. Nah, di sini saja udah janggal. Kemudian dari jenazah Amel yang dibopong dari pintu depan. Ini Danu masih konsekuen, masih sesuai dengan prarekonstruksi dulu bahwa Pak Yosep membopong Amel dari pintu depan. Tapi nyatanya perhiasan Amel ditemukan di belakang rumah, bukan di depan rumah. Ini juga nggak sesuai dengan penemuan yang pertama dulu. Masalah stick golf yang ditemukan di rumahnya Pak Mulyana, ini ada kaitannya dengan TKP yang dimasuki beberapa orang itu, yaitu Pak Mulyana, Arif, Yoris, Pak Yosep, dan beberapa anggota kepolisian. Kemudian dari cerita Yoris, ada stick golf yang diambil papanya dan diberikan ke dia. Nah, apakah stick golf itu yang dimaksudkan kemudian disimpan ke rumahnya Pak Mulyana? Bisa jadi seperti itu, bisa enggak juga ya, karena kita enggak tahu pastinya. Cuman logika saya meronta-meronta di sini. TKP aja dibersihkan dari sidik jari dan lain sebagainya. Kenapa bisa lolos stick golf tidak dibersihkan begitu diambil dari tempat TKP? Katanya ada sesuatu yang menempel di stick golf tersebut. Kenapa tidak dibersihkan? Padahal itu ada kaitannya dengan peristiwa kematian. Kalau menurut Pak Kombes Pol Surawan. Jadi alat temuannya adalah golok dan stick golf yang dipakai alat sebagai membunuh Ibu Tuti dan Amel. Kenapa sebegitu bodohkah Pak Yosef dengan Pak Mulyana dan Arif ini menyimpan stick golf sampai beberapa tahun tidak dibersihkan? Nah, saya menjadi kok kurang percaya. Boleh kan saya nggak percaya di sini? Ini untuk pribadi saya tidak menyuruh kalian nggak percaya. Terserah kalian memiliki opini seperti apa. Tapi pikiran saya meronta-meronta, apakah mereka ini begitu bodoh setelah mengambil stick golf tidak dibersihkan? Apakah mereka ini memang lalai begitu saja meletakkan stick golf tersebut, sedangkan dari mobil Alphard aja dibersihkan tidak ada sidik jari. Kemudian dari rumahnya juga alat bukti juga sulit ditemukan. Nah, tentunya ini membuat saya menjadi agak-agak kurang percaya. Agak-agak kurang percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Boleh kan saya nggak percaya? Nah, kemudian teman-teman, di awal kasus ini kan dulu ada mobil Alphard putih dan seorang wanita yang membuang sampah
di tempat pencucian. Lah dilalah ketika didatangkan K9 ini juga menuju tempat pencucian tersebut. Kemudian berita Avanza Putih dengan perempuan ini hilangnya begitu saja, tidak berbekas. Ya. Mari kita prediksi ya. Prediksi ini bukan analisa, kalian harus bisa memilah-milah. Kalau analisa saya berdasarkan barang-barang bukti temuan yang ada. Tapi kalau prediksi saya terkoneksi dengan energi dari Avanza Putih dengan seorang wanita tersebut. Karena menurut saya nggak maton kalau Pak Yosep, Danu, Ariki, Abi, Bu Mimin mampu menutup masalah ini sampai 2 tahun. Juga saya nggak percaya kalau Pak Yosep meminta tolong Perwira dan Bintara seperti yang saya ceritakan tadi. Pasti Perwira dan Bintara ini tanya ke Pak Yosep, masalahnya apa? Lah kamu uang 30 juta aja nodong Amel, terus saya bantu kamu, mau kamu bayar apa? Kamu bukan keatasan saya yang bisa menaikkan jabatan saya, mempromosikan saya. Tidak bisa. Makanya di sini ada pergolakan dalam pikiran saya, teman-teman. Ya, kembali ke mobil Avanza Putih. Mobil Avanza Putih ini apakah ada kaitannya dengan peristiwa malam itu? Ada simbol kreasi, usaha-usaha. Selanjutnya, apakah ada hubungan dengan malam itu? Ada rilis melampiaskan, usaha-usaha untuk melampiaskan. Satu kartu lagi. Adanya sebuah, seperti apa ya, agar tenang hatinya. Seperti itu, agar melampiaskan unek-unek yang ada di dalam pikiran dan hatinya agar bisa tenang pikirannya. Jadi di sini kalau dari kartu ini ada usaha-usaha teman-teman untuk melampiaskan, kemudian stillness ya, stillness ini keheningan, ketenangan. Jadi ada usaha-usaha untuk melampiaskan sesuatu, kemarahannya yang selama ini dipendam dan dirasakan, agar tenang hatinya. Dari ketiga kartu ini sepertinya ada hubungannya dengan peristiwa malam itu. Ada ini simbol dari sebuah usaha untuk melampiaskan kemarahan agar pikirannya menjadi plong, tenang. Nah, ini ketiga kartu ini. Nah, siapakah itu? Kenapa tiba-tiba nggak didalami? Kenapa hanya terpaku pada 5 tersangka ini? 5 tersangka ini yang kemampuannya bisa dikatakan kalau dalam hal kriminal mungkin kurang profesional. Tapi kenapa bisa menutupi masalah ini hingga 2 tahun? Nah, ini yang membuat kita harus jeli, membuat kita harus pintar, membuat kita harus mengasah otak di sini. Karena kasus ini begitu bulet. Apalagi kalau dilihat dari rekonstruksi Danu tentang jam kematian ini nggak nyambung. Menurut Danu, Pak Yosep ke rumah TKP sekitar jam 10. Padahal dari keterangan pacar Amel, Diki ini WA-an Amel jam 22.47, jam 10.47, mendekati jam 11. Berarti Pak Yosep datang ke rumah TKP bersama Danu, kemudian disusul dengan Ariki dan Abi ini. Amel ini masih melek, masih belum tidur, masih WA-an dengan Diki. Ditambah lagi Diki bilang setelah WA-an didapati Amel mengunggah di IG-nya. Pak Yosep datang jam 10, berarti Pak Yosep ini langsung berkomunikasi dengan Ibu Tuti. Kemudian terjadilah pertengkaran karena Pak Yosep ingin masuk kamarnya Amel untuk ambil uang 30 JT itu. Tentunya Amel mendengar pertengkaran mereka. Masa sih mereka bertengkar bisik-bisik, "Hei Ibu Tuti, saya pingin uang 30 juta di Amel itu, tolong diambilkan." Masa begitu? Enggak kan? Pastinya rame, berantem. Kalau versi Danu, kemudian Pak Yosep marah, akhirnya terjadilah penganiayaan pada
Tuti. Masa Amel nggak dengar? Khayal kan? Khayal kan? Nah, ditambah lagi ada saksi jam mendekati jam berapa? Jam 11 lebih, mendekati jam 12 kalau nggak salah ya. Ada tamu 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, siapakah mereka ini? Nah, jangan-jangan loh ya, jangan-jangan 3 perempuan dan 2 laki-laki ini adalah tamu yang ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bertolak belakang loh teman-teman beritanya ini. Kalau saya rasa masalah ini tidak sesederhana yang sesuai karangan si Dalang ini. Karena begini, mau diungkap muncul karangan lagi, mau diungkap muncul karangan lagi, skenario lagi. Dan skenario saat ini ambil uang 30 JT. Dari awal-awal kasus ini sudah aneh kasus ini. Sudah ada penggiringan opini, pendoktrinan dan lain sebagainya. Padahal ini kasus pembunuhan loh ya. Bukan Indonesian Idol yang harus diidolakan.